Yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP. Yang kami hormati Wali Kota Kota Ternate atau yang mewakili. Yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Kota Ternate. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah se-Maluku Utara. Yang kami hormati BPH Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara beserta jajarannya. Dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu kembali dalam rangka menghadiri kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Sholawat taslim senantiasa kita tujukan kepada Nabi besar kita, Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Mengawali acara ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Mahmud Hussein SIP M. Ipol disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم كلا إن الإنسان يطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Marilah sama-sama kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Rektor Universitas
Muhammadiyah Maluku Utara sekaligus membuka acara. Kepada Bapak Profesor Dr. Saiful Deni MSI disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP sebagai Menko PMK atau Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, sekaligus sebagai Ketua PP Muhammadiyah yang kebetulan berkunjung kunjungan kerja ke Ternate, sekaligus kita silaturahmi dengan warga Muhammadiyah khususnya di Muhammadiyah Maluku Utara. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Pak Haji Kiai Ridwan Ilyas MSI. Yang kami hormati anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah. Yang kami hormati Ketua BPH Pak Dr. Makbul Hadin juga sempat hadir. Yang kami hormati para warik lingkungan Muhammadiyah Maluku Utara, Bapak Warik 1, 2, 3, dan 4 yang juga hadir bersama-sama kita. Para pejabat yang ada di Kampus Muhammadiyah Maluku Utara, para dekan, ketua program studi, para dosen dan juga organisasi otonom Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah Asia, juga sempat hadir yang kami hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala rahmatnya sehingga kesempatan ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala atas kunjungan kerja Pak Menteri sekaligus Ketua PP Muhammadiyah. Semoga kami ucapkan selamat Pak Ayahanda di Ternate yang sekian kalinya. Mudah-mudahan hari ini Ayahanda kita datang dan juga sebagai Menteri, insya Allah kita bisa ada sesuatu yang dibawa untuk kita semua. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, jadi yang kedua, kami perlu sampaikan bahwa kami mohon maaf jika ada kata-kata ataupun persiapan kami untuk kunjungan ini tidak berkenan di hati Ayahanda. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kita akan perbaiki dan kemudian kita akan mendengar berbagai macam penyampaian tentang bagaimana membangun sumber daya manusia yang memiliki kompetensi unggul di Universitas Islami. Itu bisa memberikan kita satu gambaran bahwa tentunya kita banyak belajar Mas Muhammadiyah yang ada di luar atau di Jawa. Kebetulan Ayahanda ini juga memimpin perguruan tinggi sebelum menjadi menteri, sehingga mudah-mudahan kita diberikan sebuah strategi bagaimana membangun perguruan tinggi yang baik dan juga bisa berorganisasi yang baik di Mas Muhammadiyah Maluku Utara sendiri. Mungkin itu yang kami sampaikan untuk ke ucapan selamat datang. Mudah-mudahan acara kita bisa berjalan lancar dan juga Ayahanda kita Pak Menteri diberikan kesempatan untuk bisa selalu beraktivitas dalam rangka membesarkan Muhammadiyah dan juga bangsa dan negara. Saya akhiri saya buka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kuliah tamu atau silaturahmi antara Pak Prof. Dr. Muhadjir Effendi MAP sebagai Menko PMK dan juga Ketua PP Muhammadiyah saya nyatakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan pimpinan wilayah Muhammadiyah kepada Bapak Profesor Dr. Haji Ridwan Ilyas MSI. Disilahkan. Ini sudah tidak ada gigi, disuruh ketawa jadi. Warahmatullahi
Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim yattaqillah. Yang saya hormati Profesor Dr. Muhajir selaku Menteri Koordinator dan Rombongan yang saya hormati, teman-teman BWM, Wakil Rektor dan seluruh sivitas akademika yang hadir pada saat ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Menteri dan Rombongan. Alhamdulillah saya merasa dan kami semua merasa gembira sekali mendengar berita dari staf khusus Menteri pada kami diberitahukan Pak Muhajir datang. Saya waktu baca pertama saya agak ragu, betulkah surat ini Pak Muhajir akan datang? Makanya saya SMS juga Pak Menteri, betulkah mau datang? Saking gembiranya itu saya merasa seperti itu. Alhamdulillah kalau di universitas kita ini alhamdulillah sedang berkembang dan gedung yang di depan ini baru saja kita bangun, belum selesai. Itu ada satu bagian yang di depan itu gedungnya tempat nginap dan itu belum berdiri. Yang ada ini baru berdiri. Kita sudah menelan dana kurang lebih sekitar 5 sampai 6 M. Padahal secara keseluruhan kita akan menyedot sekitar 16 sampai 17 M. Itu secara keseluruhan. Ini karena cicil, kita nggak berani minjam jadi cicil-cicil, makanya itu kita kerjakan secara panitia dan itu alhamdulillah berjalan terus, walaupun cicil tapi berjalan. Kita doakanlah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Tapi sudah kita pakai 2 kali. Ini sudah pakai belum selesai kita pakai. Kondisi Maluku Utara secara keseluruhan memang beberapa waktu yang lalu sebelum COVID juga di sini mengalami penurunan harga kopra. Padahal ketergantungan masyarakat Maluku Utara kan pada kopra. Sehingga anak-anak yang masuk ke sini juga mengeluh. Kami beberapa bulan yang lalu terus di demo karena soal kopra itu. Harga kopra sangat turun ke bawah sampai jadi mungkin Pak Menteri bisa merasakan itu bagaimana kondisi masyarakat sini sampai jatuh miskin di bawah itu karena kurangnya itu kehidupan mereka lebih banyak bergantung pada termasuk mahasiswa kita di sini. Jadi naik turunnya harga kopra itu menentukan mundurnya keuangan di universitas termasuk itu. Itulah sebabnya mudah-mudahan ke depan Pak Menteri juga bisa berkunjung di daerah Halmahera Tengah untuk melihat dari dekat bagaimana kondisi Halmahera setelah ditinggal tambang. Tambang melayani semuanya. Itulah sebabnya kepada semua teman-teman dan Pak Menteri dan rombongan kita mendoakan mudah-mudahan berikan kesehatan penuh kepada Menteri dan semua teman-teman sehingga gerak dakwah kita melalui kementerian dan melalui universitas yang kita bangun ini semakin berkembang baik. Saya perlu sampaikan bahwa kebutuhan kita sebenarnya di universitas ini salah satunya adalah fakultas kedokteran yang tentunya itu harus kita usahakan sama-sama. Berharap Pak Menteri sebagai orang yang di pusat mungkin bisa korek-korek teman-teman di pusat, terutama orang-orang Muhammadiyah yang ada di pemerintahan itu untuk bisa memberikan dorongan kepada kami di sini, bisa kami buka fakultas kedokteran. Kedua itu menyangkut rumah sakit kita yang memang hampir kolap. Kemarin terdampak COVID-19 ini memang hampir kolab gitu. Kerjasama dengan BPJS seperti sudah kami laporkan secara pribadi tadi bahwa kerjasama BPJS itu terputus kurang lebih ada 3 tahun belakangan ini sampai
bayar gaji apa namanya pegawai juga hampir kita tidak mampu. Itulah sebabnya kalau tidak segera dipulihkan itu kemungkinan rumah sakit kita nanti akan menghadapi situasi yang agak sedikit berat. Itulah sebabnya sekali lagi kami berharap kepada Pak Menteri sudi kiranya teman-teman di BPJS Pusat terus disuarakan melalui Pak Menteri. Kami berharap suara kami ini sampai kepada teman-teman BPJS rumah sakit segera dipulihkan kembali. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan kepada Pak Menteri dan teman-teman rombongan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, mencurahkan rahmat dan berkahnya sehingga kita semua bergerak di bawah naungan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nun wal qalam ma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan, marilah sama-sama kita ikuti kuliah umum dengan tema membangun sumber daya manusia yang memiliki kompetensi unggul, inovatif, dan islami yang akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Walladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyam. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ridwan Ilyas, Profesor Doktor akan insyaallah pimpinan wilayah Muhammadiyah Maluku Utara dan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah yang lain, juga pimpinan wilayah Asia yang saya hormati, Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Pak Profesor Dr. Saifuddin, dan seluruh wakil rektor, para pejabat di lingkungan umum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, para adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, pimpinan Ortom Muhammadiyah Maluku Utara, dan saudara sekalian. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan segenap keluarga besar Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah, khususnya Sivitas Artabika Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Saya cukup lama tidak berkunjung di sini dan saya melihat perkembangan umum ini cukup pesat. Saya tadi masuk lihat masjid, wow, tereng sekali ini sudah betul-betul mengalami kemajuan yang luar biasa. Seingat saya dulu juga punya hotel ya, punya penginapan ya. Ada penginapan untuk ya. Saya kira itu suatu langkah yang sangat bagus. Mahasiswanya 4.000, saya kira lumayan ya untuk ke depan untuk ditingkatkan lebih lanjut.
Memang Indonesia ini kan sekarang sedang fokuskan pada dua hal. Yang pertama itu adalah pembangunan infrastruktur dan yang kedua pembangunan sumber daya manusia. Jadi ada 5 prioritas pembangunan nasional kita. Pertama itu infrastruktur, yang kedua pembangunan SDM dulu, kemudian pembangunan infrastruktur, kemudian debirokratisasi, jadi memangkas birokrasi yang sangat berdele-dele, kemudian deregulasi, memotong aturan-aturan yang terlalu jelimet, yang terlalu panjang, dan yang kelima adalah transformasi ekonomi. Jadi ada 5 itu. Dan prioritas utamanya itu pembangunan SDM dan pembangunan infrastruktur prasarana. Saya mengibaratkan antara pembangunan SDM dengan infrastruktur itu seperti wudhu dan sholat. Jadi membangun infrastruktur itu adalah seperti wudhu, sedangkan membangun SDM itu sholat. Dua-duanya sangat terkait erat. Infrastruktur itu penting, kayak orang mau sholat. Tanpa infrastruktur itu seperti orang sholat tanpa wudhu. Tapi sebaliknya, membangun SDM juga sangat penting. Jadi kalau membangun infrastruktur saja, tidak membangun SDM, itu sama dengan sholat, sama dengan wudhu tapi belum sholat. Jadi sama saja gitu. Yang satunya sudah sholat tapi nggak ada wudhu jadi nggak sah. Yang satu wudhu saja tapi tidak sholat, artinya ya berarti belum sholat. Itulah antara infrastruktur dan SDM. Karena itu Pak Jokowi, Bapak Presiden selalu menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia itu menjadi prioritas untuk periode kepemimpinan beliau yang kedua ini. Dan kebetulan saja yang ditugasi untuk mengawal visi beliau di bidang SDM ini saya sebagai Menko PMK yang kebetulan kader Muhammadiyah. Nah, tapi beda dengan waktu saya masih mendikbud, itu menteri teknis. Kalau sekarang ini menteri koordinatif. Jadi tidak punya kementerian, tidak punya departemen. Yang ada adalah hanya memiliki fungsi koordinatif. Karena bukan menteri teknis, maka juga anggarannya tidak ada untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan program. Hanya anggaran khusus untuk koordinasi saja. Sebagai bandingan saja, misalnya kalau waktu saya mendikbud itu anggarannya 38 triliun. Sekarang malah double karena Ristek dijadikan satu. Itu sampai 83 triliun sekarang. Tetapi Menko PMK itu anggarannya 230 miliar. Jadi bukan triliun, 230 miliar. Jadi kecil sekali, jadi perbedaannya sangat tinggi. Tetapi Menko itu memiliki wewenang untuk mengkoordinasi kementerian. Dan ada 7 kementerian yang di bawah koordinasi Menko PMK itu, Menteri Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan BDT, jadi daerah tertinggal dan transmigrasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi ada 6, ada 7. Pendidikan, tambah Kementerian Agama. Jadi ada 7 kementerian besar. Tetapi seperti itu, wewenangnya adalah mengkoordinasi. Untuk apa? Untuk pembangunan SDM. Di samping itu juga ada badan-badan pemerintah yang juga berada di dalam koordinasi Menko PMK, itu BNPB, kemudian BKKBN. Karena itu tadi Pak Rektor menyampaikan Ungu diduduk sebagai koordinator untuk penanganan stunting, yang itu di bawah BKKBN. Kemudian BPOM. Jadi untuk produk pengawasan obat-obatan juga dalam koordinasi Menko PMK. Kemudian BPKH, Badan Pengelolaan Dana Haji. Koordinasi tapi bukan kelola dananya. Kalau dananya dikelola oleh BPKH.
kemudian BPJS Kesehatan. Karena itu tadi Pak Ketua Wilayah menyampaikan kalau rumah sakitnya di sini sudah sejak tahun 2018 diputus. Nah, tadi langsung saya telepon Pak Diritnya. Saya minta untuk dibalikin, nggak boleh unik supaya di anu lagi, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera ditindaklanjuti sehingga segera bisa sehingga nanti rumah sakit Muhammadiyah ini kalau kembali ke bisa di pembiayaan pasiennya nanti bisa ditanggung oleh BPJS. Kemudian juga BPJS Tenaga Kerja juga dalam koordinasi Kemenko PMK. Jadi banyak fungsi koordinasinya sangat banyak. Nah, saudara sekalian, tugas Kemenko PMK itu mengkoordinasikan, mensinkronkan dan mengendalikan pembangunan sumber daya manusia itu mulai dari janin, mulai dari dalam kandungan sampai nanti masuk liang lahat. Apa? Karena kondisi 1000 hari awal kehidupan itulah yang nanti akan perjalanan orang siapapun itu. Bapak Ibu sekalian, sekarang kan sudah ada analisis genom ya, DNA dan seterusnya. Itu kalau ada orang kok kena jantung, ketika tuanya jantung, itu kalau disusuri, itu pasti juga ada sebab ketika berada dalam kandungan. Semua penyakit itu sebetulnya bersumber dari 1000 hari awal kehidupan. Ada kehebatan anak itu juga dari 1000 hari kehidupan itu. Karena itu betapa pentingnya, karena itu banyak pantangan kan itu dalam, kalau di dalam saya nggak tahu kalau di Maluku Utara ini, kalau di Jawa itu banyak sekali tantangan kalau sedang hamil itu nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus ini, harus itu. Itu karena itu adalah local genius, kecerdasan lokal, bagaimana orang tua nenek moyang kita merawat calon masa generasi yang akan datang yang ketika masih dalam awal kehidupan. Kenapa ini saya tekankan? Saya mohon Muhammadiyah khususnya PMU ini ikut betul di Maluku Utara ini untuk membangun SDM yang unggul. 5 nanti. 2025 itu kan tinggal berapa? Kan tinggal 23 tahun. 23 tahun lagi. Artinya berarti apa? Kalau sekarang ini ada anak yang lahir, nanti tahun 2045 itu dia umur 23. Mungkin tamat dari umum. Ya kan? Kemudian yang calon presiden itu kalau sekarang umur 15 tahun. Atau yang sekarang sedang kuliah di UMUK semester 4 dengan calon presiden yang dari Maluku Utara. Ya kan? Ya kan bisa dihitung itu semua. Yang hari ini lahir tahun 2045 nanti umurnya berapa? 23 tahun kan? Ya. Berarti kalau nanti calon presidennya itu 40 tahun, berarti yang lahir tahun berapa? Berarti sekarang berada di mana? Kelas berapa kalau sekolah? Ya kan? Hitung. Bapak-bapak menangani stunting sekarang, ibu-ibu stunting sekarang ini, itu sama dengan menyiapkan pemimpin-pemimpin tahun 2060, 2050 tahun yang akan datang. Dan Indonesia ini berhasil tidaknya nanti menjadi negara yang berjaya, itu akan sangat ditentukan bagaimana kita, ibu-ibu sekarang melahirkan bayi, bagaimana kemudian dia dirawat, baru setelah itu dididik dan dibikin sehat saja. Jadi didik sehat itu setelah 1000 hari selamat, setelah 1000 hari lolos dari ujian. Itu Al-Quran. Al-Quran itu nggak main-main. Al-Quran dulu udah ngajarkan, baru kita sekarang. Pada itu sudah lama diperintah oleh Al-Quran. Nah, kemudian kalau 1000 hari awal sudah bagus, pendidikannya ya kan? Di SMP, kemudian perguruan tinggi, itu kita benahi dengan bagus. Sekarang saya kira sudah bagus. Mas Nadim penerus saya ini sudah
baik luar biasa, termasuk kampus Merdeka segala kan, dapat anggaran dari UMU, dapat berbagai hibah dari kampus Merdeka dan seterusnya. Itu bagus sekali dimanfaatkan momentumnya gitu untuk meningkatkan kapasitas kualitas dari UMU ini. Kemudian tugas yang berikutnya itu menyiapkan lapangan kerja, karena walaupun dididik dan siap, kalau kemudian nggak dapat pekerjaan ya percuma. Karena itu kemudian muncullah Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kenapa namanya Undang-Undangnya Cipta Kerja? Ya memang itu dimasukkan untuk menyiapkan lapangan kerja. Karena tadi itu biar yang merah tadi itu banyak usia produktif, kalau nggak kerja ya nggak jadi produktif. Masalahnya apa? Yang nggak punya tabungan. Padahal mereka yang produktif nanti kan tua. Jadi tua. Seperti saya, seperti Pak Ridwan. Ya kan? Dan ingat, Bapak sekalian, tahun 2045 nanti penduduk kita sudah tidak lagi bonus loh ya. Yang tua semakin banyak. Itu namanya bukan demographic dividend tapi aging population. Jadi penduduk menua. Negara dengan jumlah penduduk yang tua yang lebih banyak dibanding yang tidak tua. Kenapa? Karena biasanya orang yang masuk di dalam bonus demografi, karena dia sudah sibuk bekerja, maka biasanya dia sudah tidak lagi tertarik untuk punya anak banyak. Apalagi ada kampanye 2 anak cukup. Jadi nanti setelah bonus demografi ini akan diikuti dengan aging population, tapi jumlah penduduknya bukan seperti sekarang, yaitu anak yang belum produktif, ya. Tapi nanti yang belum produktif habis, yang banyak justru yang manula, yang nggak meninggal. Kenapa nggak meninggal? Karena pelayanan kesehatannya semakin baik, ya kan? Yang tadi Pak Ridwan sudah menyampaikan rumah sakit umum juga sudah sangat bagus. Dulu orang sakit paling cuma dipijat, datang ke dukun. Sekarang dikit-dikit ke dokter. Gak flu aja langsung ke dokter. Mintanya spesialis lagi. Badannya agak kaku-kaku dikit, sudah minum obat. Ya. Jadi menyebabkan itu awet umurnya panjang-panjang. Kalau umurnya panjang-panjang nggak punya tabungan, ya susah dia. Akhirnya akan tergantung kepada negara dengan bantuan sosialnya. Ya kalau negaranya duitnya banyak, padahal negara itu duitnya banyak kalau rakyatnya pekerja yang kemudian tadi itu. Jadi ini risiko taruhan bangsa Indonesia apakah nanti bisa lolos dari jebakan bonus demografi atau tidak itu sangat tergantung bagaimana kita menjaga kesehatan, mendidik yang baik, kemudian siapkan lapangan kerja seluas-luasnya. Nah, kalau itu berhasil, ya kita akan jadi negara maju, negara berkemajuan itu. Tapi kalau tidak, tadi itu kita akan masuk ke dalam, kalau dalam istilah kerennya namanya middle income trap. Negara berpenghasilan jebakan penghasilan menengah. Penghasilan menengah itu apa? Miskin tidak, tapi kaya juga tidak. Itu namanya menang. Kalau istilahnya bertanggung, pendapatan bertanggung. Memang enggak miskin, tapi juga enggak kaya. Tetapi kalau nanti ada badai, COVID atau inflasi gitu, orang-orang ini lebih mudah jadi miskin daripada jadi kaya. Itu namanya middle income trap. Itulah yang paling dikhawatirkan kita sekarang. Indonesia ini tidak lolos dari jebakan middle income trap. Kenapa? Karena gagal menyiapkan lapangan kerja. Karena itu jangan heran kalau ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang agak melonggarkan. Ini sebetulnya semata-mata dalam rangka menyiapkan lapangan kerja seluas-luasnya. Tetapi kuncinya tadi itu SDM kita harus unggul. Dan SDM yang unggul itu sampai pendidikan stunting tadi. Karena itu sekarang Bapak-Bapak sekalian, saya sudah merancang juga dengan Menteri Agama, dengan Menteri BKKBN, dengan Menteri Tenaga Kerja. Sekarang siapapun yang akan menikah 3 bulan harus lapor dulu. Lapor ke pemerintah melalui KUA. Untuk apa? Harus mulai diamati kesehatan, terutama calon pengantin putri. Yang laki-laki juga, laki-laki perempuan harus dipastikan bahwa dia kesehatan reproduksinya bagus. Reproduksi atau kesehatan berketurunan. Reproduksi itu berketurunan, kesehatan berketurunannya dicek betul. Perempuan dicek kondisi janinnya.
Kalau dia anemia, kurang darah, nggak boleh dulu. Nikahnya boleh, tapi punya anaknya harus ditahan sampai betul-betul dia normal, tidak lagi anemi. Karena kalau anemi hamil, kemungkinan besar stunting. Gitu. Karena itu 3 bulan pengantin laki-laki cek kondisi kesehatan kebugarannya, spermanya bagus enggak. Kalau spermanya loyo, nggak boleh dulu. Karena ada spermanya loyo, lahirkan anak juga loyo. Sekarang kita sudah mulai melarang calon pengantin yang tukang rokok. Karena merokok itu membuat sperma loyo. Mohon maaf ini, coba diceritain itu perokok-perokok berat itu biasanya sulit punya anak laki-laki. Biasanya anaknya perempuan. Kenapa? Karena kan beda. Kalau laki-laki itu cepat, tapi mudah mati. Lihat hidupnya. Karena itu biasanya perempuan usianya lebih panjang dibanding laki-laki. Nah, balapan kita ketika balapan, kalau rokok ini sinya yang laki-laki ini lincah, dia loyo ini. Kalah balapan sama yang calon perempuan yang sebetulnya lamban ini. Dia mati duluan. Maka kemudian yang nempel ke hidung telur ibu calon bayi janin perempuan itu. Ini dicek aja, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau misalnya ada perokok berat ternyata anaknya laki-laki semua, itu ya sudah takdir Tuhan, enggak apa-apa. Tetapi biasanya saya punya saudara-saudara yang perokok berat itu rata-rata enggak punya anak laki-laki. Sebaliknya saya bikin anak perempuan susah, saya laki-laki semua. Karena saya enggak ngerokok. Jadi cepat banget tuh, enggak bisa. Jadi ini lah itu sekarang kita tangani itu. Jadi sekarang untuk menyiapkan bayi sehat, janin sehat itu mulai dari perkawinan. Jadi nanti akan ada sertifikasi itu. Bukan ada, sekarang sudah jalan. Nah, kalau ada calon pengantin kok tidak subur, harus ditangani dulu. Sampai betul-betul si perempuan subur, laki-laki juga subur, nanti menghasilkan. Ini yang belum nikah mahasiswa-mahasiswi, tolong itu perhatikan betul. Terutama wanita mahasiswi. Jangan suka diet yang berlebihan. Diet ekstrim. Misalnya enggak makan 1 bulan, nah itu boleh. Kenapa? Diet ekstrim itu berpengaruh sekali terhadap kesehatan janin. Karena itu sekarang kita juga sedang terus kampanyenya SMA, nanti UMU juga ikut kampanye itu. Anak-anak remaja putri tingkat SMP kelas 3 sampai SMA, SMK itu tidak boleh anemi sama sekali. Jadi kalau dia datang bulan, anemi itu diganti dengan pil tambah darah. Ini pil tambahan pilnya itu enggak bagus. Saya tahu pilnya enggak enak itu katanya rasanya. Saya enggak pernah minum. Itu sering anak SMA itu di WC itu dibagi-bagi enggak dikasih. Sekarang kita harus lihat betul, ditelan betul, enggak boleh hanya dibagi saja. Tapi saya sudah minta Pak Menkes cari yang lain yang enak lah, jangan yang enggak enak itu. Kira-kira pil yang remaja enggak menghindari. Kenapa ini penting betul? Kelihatannya dulu enggak pernah diurus ini. Karena itu kenapa 54% angkatan kerja kita itu mantan stunting, itu ternyata peranan itu. Karena itu saya sarankan di sini ya, ini tetap kalau nanti Pak Gubernur disarankan, ketika Jumat gitu, yang laki-laki Jumatan, mestinya siswi dan mahasiswi itu jangan prei, mestinya pelajaran khusus keputrian tentang tadi itu berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Bagaimana mengasuh anak, bagaimana itu penting sekali. Dan itu saya kira akan bisa lebih terbuka, mereka diskusi, apalagi dosennya juga perempuan, dokter spesialis itu, mereka bisa diskusi panjang lebar karena sesama perempuan. Penting sekali. Jadi namanya kesehatan reproduksi. Kemudian yang kedua, itu adalah ekonomi keluarga. Jadi kita tidak ingin ada pasangan jadi manten berumah tangga tapi nggak punya penghasilan. Dan itu pasti nanti namanya nggak punya penghasilan. Kalau nggak ikut mertua, ya kemudian jadi miskin. Nah kalau miskin ya jadi susah. Bagaimana mau hidup enak kalau miskin?
memangnya cukup makan dengan cinta. Itu kan katanya, siapa bilang makan cinta enak? Itu belum tahu rasanya jadi Pak Ridwan itu. Susahnya nanti sudah 2 tahun ternyata cinta itu sudah nggak enak lagi berumah tangga itu. Kalau nggak ada uangnya, abang ditendang gitu. Jadi itu juga nanti diurus oleh pemerintah kita. Kalau dia belum dapat pekerjaan dan dia belum punya keterampilan, dia bisa punya akses ke kartu prakerja, dilatih untuk bisa bekerja. Kalau nanti dia ingin berwirausaha, dihubungkan dengan akses modal, KUR, dan PNM, ada modal-modal yang bisa digunakan untuk calon pengantin. Intinya pokoknya kita tidak ingin ada pasangan rumah tangga baru miskin. Jadi 2 orang nikah bertekad tidak apa-apa, yang miskin nggak apa-apa, yang penting kaya hati, yang kosong itu. Kata kaya harta tidak apa-apa, tapi yang penting kaya hati itu pasti gombal itu. Yang bagus itu kaya hati dan kaya harta. Tanya aja itu masih di belakang, pilih mana? Kawin dengan yang kaya hati atau kaya harta? Itu Mbak, pilih mana? Kaya harta atau kaya hati? Siapa yang pilih kaya hati? Coba angkat tangan. Enggak ada kan? Itu artinya semua pilih kaya harta, itu enggak ada yang pilih kaya hati. Jadi ya pasangan kalau bisa harus secara ekonomi kuat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu tadi itu sakinah, keluarga yang tangguh dari segi mental, bersiap rumah tangga dan seterusnya itu harus disiapkan. Karena rumah tangga itu ada siklusnya. Mesranya paling hanya 5 tahun. Setelah itu sudah mulai redup, puncaknya nanti 10 sampai 15 tahun. Tanya aja itu yang sudah nikah lebih dari 11 tahun. Itu pas konflik itu sekitar 10 tahun. Itu sudah mulai tidak itu. Laki-lakinya sudah mulai mengeluh, ibunya juga sudah mengeluh, bapaknya mengeluh. Sudah. Itu nanti ya jadi dan itu akan ada masa badai itu. Nah, itu harus dibekali betul sehingga nanti kalau dapat badai itu tidak oleng, tidak karam. Ya, itu sama dengan COVID. COVID itu kan orang COVID itu ada namanya masa badai sitokin. Badai sitokin itu masa ketika orang kena COVID, kemudian tubuh ini memproduksi pasukan untuk menyerang COVID ini. Kemudian karena COVID-nya ini banyak sekali virusnya, sudah menyerang, ini sudah kewalahan, maka ini pasukan yang diproduksi dari daya tahan tubuh ini menghancurkan tubuh kita sendiri. Karena apa? Dia berpikir daripada dikuasai musuh lebih baik kita hancurkan. Makanya ketika mulai orang mulai kena paru-paru, mulai susah bernafas, kemudian sudah mulai ke jantung, itu sebetulnya yang nyerang bukan COVID-nya, tetapi justru darah putih ya Pak ya. Sel darah putih kita yang sudah mulai menghancurkan organ-organ kita. Karena itu obatnya sudah lagi bukan obat anti COVID, tapi obat untuk mencegah ini jangan ngamuk gitu. Jadi ada bukan lagi obat antivirus, tapi obat untuk menghentikan badai sitokin itu. Nah, itu mesin ventilator segala itu sudah puncaknya. Nah, sama berumah tangga juga itu jangan kita ya doanya sih mawaddah warahmah sakinah gitu. Tapi ya nanti dipraktekkan. Kalau ada pasangan rumah tangga ditanya gimana selama ini, alhamdulillah kita juga rukun selalu, bahagia selalu, enggak pernah bertengkar. Kita ini saling mengasihi Allah atau pasti. Enggak ada di rumah tangga kok lancar-lancar ya Pak ya. Ini Pak Yai pasti bisa jelaskan lebih jauh. Jadi ini penting. Jadi kita bicara tentang keluarga. Karena kan di dalam Al-Qur'an kan juga begitu kan. Anfusakum wa ahlikum nar. Jadi rumah tangga keluarga itu adalah tiangnya negara juga. Kalau kita bisa menjaga rumah tangga, insya Allah rumah tangga
mata Indonesia ini juga akan sentosa, akan kuat. Karena itu dalam menangani kemiskinan, menangani stunting, ini pendekatannya keluarga, rumah tangga. Namanya juga KPM, keluarga penerima manfaat. Karena memang unit terkecilnya itu keluarga. Itulah saya kira kita topik saya fokus saja di masalah stunting karena di sini Maluku Utara ini stuntingnya masih sangat tinggi dan saya berharap UMU ini bisa terlibat secara aktif. Saya juga sudah sampaikan Pak Gubernur, Pak Wali supaya melibatkan perguruan tinggi untuk menangani stunting di Maluku Utara. Ini berkaitan dengan masa depan Maluku Utara, masa depan Indonesia. Jangan biarkanlah kekayaan alam Maluku Utara ini dikeduk oleh bukan putra baik Maluku Utara. Dan bisa enggak tidaknya itu sangat tergantung kualitas SDM Maluku Utara sendiri. Jadi jangan menyalahkan kalau kemudian orang luar yang menyeduk, salahnya sendiri kenapa kok enggak meningkatkan kualitasnya. Saatnya lah sekarang. Makanya menurut saya kalau mau bikin SMK, bikin program studi itu sebaiknya pilihlah program studi yang memang nanti akan digunakan untuk bisa memanfaatkan SDA yang ada di Maluku Utara. Misalnya tentang perikanan, tentang pertambangan. Jangan sampai UMU nggak punya fakultas pertambangan, biar punya fakultas pertambangan dong. Bagaimana mungkin bapak-bapak UMU ini akan ikut ambil bagian di dalam memanfaatkan SDA Maluku Utara kalau nggak ada jurusannya yang relevan dengan Maluku Utara. Jurusan jangan generik-generik, kalau jurusan ekonomi itu namanya manajemen dimanapun sama manajemen. Tapi yang dibutuhkan sekarang kan bukan hanya itu, tetapi yang lebih spesifik, yang lebih spesial, yang dibutuhkan untuk masyarakat Maluku Utara dan ketersediaan SDA yang ada di Maluku Utara ini. Ya. Terima kasih. Kalau ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya kuliah umum tadi, maka berakhirlah pula rangkaian kegiatan pada siang menjelang sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah prosesi foto bersama. Kami mengundang dengan hormat Bapak Menteri dengan Rektor BPH dan PWM untuk terlebih dahulu foto bersama, diikuti dengan yang lainnya. Kami mohon bersabar untuk para pimpinan fakultas, pimpinan universitas, mohon bersabar, setelah ini akan ada sesi foto bersama. Kami persilakan. Siapa yang mau foto ini? Ya, fotografernya. Ibu Ji, iya. Untuk sementara Rektor BPH PWM